Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah sampai siang ini masih diberikan nikmat sehat dan sempat termasuk mengikuti kajian siang ini. Yang kedua, kita harus banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW, karena berkat beliau kita mengenal Islam dan iman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, siang ini kita akan mengkaji sebuah kitab Al-Adhkarun Nawawiyah Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar, zikir-zikir yang terpilih dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini karya Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Jadi kitab ini karya Imam An-Nawawi. Nah, kita kali ini akan mengkaji tentang bab zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Babun mukhtasarun fi ahrufin mimma jaa min fadli dzikri ghairu muqayyadin biwaqtin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya zikrullah akbar. Zikrullah itu bisa bermakna salat ya, mengingat Allah. Bisa bermakna zikir akbar, lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi salat lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Wa qala Allah Ta'ala, fadhkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kepadaku, maka ingatlah aku, kata Allah, adzkurukum, maka aku akan ingat kepada kalian. Jadi Allah itu, kalau kita sering ingat Allah, maka Allah juga ingat ke kita. Kita jangan ngarap Allah ingat ke kita sementara kita nggak pernah ingat Allah. Jadi perbanyak kita berzikir kepada Allah, insya Allah Allah juga akan banyak mengingat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala, qala Ta'ala, falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya ini merujuk pada Nabi Yunus. Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk dari orang-orang yang bertasbih, artinya tidak banyak bertasbih kepada Allah ketika di dalam perut ikan itu, seandainya dia tidak bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Lalabitha, niscaya dia akan diam, tetap, artinya tidak keluar, fi batnihi, tetap berada dalam perut ikan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kita dibangkitkan, hari kiamat. Jadi Nabi Yunus dikeluarkan Allah dari perut ikan karena apa? Itu karena hikmah keutamaan tasbih. Beliau bertasbih kepada Allah. Apa tasbih beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuh dibaca berulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Jadi dia pengakuan bahwa hanya Allah Tuhan kita. Illa anta subhanaka, kemudian menyucikan Allah, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi di situ terkandung, bisa dimaknai 3 poin. Pertama, pengakuan yang tulus bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, penyucian Allah. Yang ketiga, pengakuan diri Nabi Yunus selaku orang-orang yang zalim, selaku orang-orang yang
berbuat dosa. Jadi Nabi Yunus sadar dan mengakui kesalahannya dalam tasbih beliau itu. Makanya tasbih beliau sangat baik jika kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbanyak baca tasbih ini. Insya Allah masalah-masalah kita juga akan cepat selesai kalau kita banyak baca zikir ini. Nabi Yunus saja yang ada di perut ikan dengan kesalahan yang ia lakukan dikeluarkan oleh Allah. Apalagi kesalahan kita yang lebih kecil, barangkali seperti itu. Nabi itu mereka punya keutamaan di mata Allah. Tetapi kalau mereka berbuat salah juga bisa lebih besar sanksinya. Rawaina fi sahihai imamail muhaddithin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari. Dan kami riwayatkan dari dua kitab hadis sahih Imam ahli hadis, yaitu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari. Dari Abi Abdullah ini adalah nama lengkap Imam al-Bukhari ya. Jadi nama lengkap beliau itu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari. Kemudian wa Abil Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma biasa nidihima. Kemudian ini Imam Muslim. Jadi nama lengkap Imam Muslim itu Abil Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma biasa nidihima. An Abi Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah, hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nama Abi Hurairah itu wa ismuhu Abdurrahman bin Sikhr al-Ashwah. Jadi menurut pendapat yang lebih sahih, nama Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sikhr. Abu Hurairah itu maknanya bapaknya kucing kecil ya. Kucing itu bahasa Arabnya hirun. Ketika dibuat sigat tasghir menjadi fu'ailatun, hurairatun. Wa huwa aktsarus sahabah haditsan. Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala, apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan atas lisan. Tsaqilatani fil mizan, tetapi berat fil mizan di timbangan. Habibatan ilar rahman, dan kedua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa hadzal hadis akhiru syai'in fi sahihil Bukhari. Jadi membaca dua kalimat ini, dua kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, memiliki keutamaan yang sangat besar. Dia mudah diucapkan, ringan di lisan, tetapi di timbangan sangat berat, di timbangan Allah, dan sangat dicintai oleh Allah dua kalimat ini. Nah, oleh karenanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak kita mengingat Allah, perbanyak kita mendekati Allah dengan zikir-zikir kita. Seperti ayat tadi yang terdapat dalam kitab ini, fadzukuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kalian, kata Allah. Insya Allah kalau kita banyak mengingat Allah, Allah juga akan banyak mengingat kita. Sangat banyak zikir-zikir yang diajarkan Allah, termasuk dari tasbih Nabi Yunus tadi ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian tadi juga ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan, dan dua kalimat itu juga sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak-banyakin zikir ini. Ini mudah
di lisan untuk diucapkan. Hafalin subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kita bangun tradisi berzikir kepada Allah. Terserah semampunya. Misalnya sehari cuma bisa 10, 50, 100. Yang penting istiqamah, dawamkan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi. Sebelum kita sangat sibuk dengan dunia, sempatkan. Bahkan sambil jalan, sambil naik motor misalnya, sambil naik mobil misalnya, kita baca. Daripada kita nganggur, kita sambil zikir kepada Allah. Tentu zikir-zikir itu macamnya sangat banyak. Dalam hadis yang lain, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Nah ini ya, di halaman berikutnya, di halaman 18, afdalul dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikir la ilaha illallah. Hadis riwayat At-Tirmizi, haditsun hasan. Nah, barangkali itu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah yang bisa kita bahas siang ini. Saya pribadi, semua keluarga saya, kemudian para pemirsa semuanya, kemudian saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semua menjadi ahli zikir, ahli taqarrub ilallah, ahli jannah kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saat ini sampai di sini dulu pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.